Halo, hai, balik lagi dengan Nur Sabah di sini. Senang rasanya bisa kembali lagi upload video di YouTube setelah lumayan disibukkan dengan kerjaan serabutan saya. Dan di video kali ini saya akan unboxing dan review singkat iPhone 11 aja. Yuk langsung saja kita coba bahas mulai dari boxnya. Untuk box dari iPhone 11 ini berwarna putih dan di bagian depannya terdapat gambar dari iPhone 11 yang berwarna ungu. Di bagian bawah dan atas terdapat logo Apple berwarna ungu. Dan di bagian samping kiri dan kanan ada tulisan iPhone berwarna ungu juga. Di bagian belakangnya, bagian yang mencolok ada pada ukuran penyimpanannya yaitu sebesar 64 GB. Kemudian dijelaskan apa aja yang ada di dalam boxnya dan beberapa fitur umum seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC. Di sini nggak dideskripsikan ya nilai jual utama dari iPhone 11 ini seperti jumlah megapiksel kameranya berapa, prosesornya apa, dan baterainya berapa. Sangat berbeda dengan tetangganya. Yuk kita cek aja langsung isi dari boxnya. Di dalam boxnya ada satu unit iPhone 11, kemudian ada sebuah bon yang ternyata iPhone 11 ini kayaknya bekas cicilan orang. Kemudian ada buku panduan penggunaan dan SIM ejector. Stiker Apple-nya nggak ada, kayaknya sih udah diambil sama orang buat ditempelin di mobilnya. Kemudian ada earpod dengan colokan Lightning, ada kabel data Lightning juga, dan terakhir ada kepala charger 5 voltase 1 ampere bentuk segitiga. Karena ini HP harganya lumayan, daripada nanti pas jual harganya turun gara-gara ada lecet, saya langsung pakein aja guard skin dari Nineskin, biar iPhone 11-nya nggak lecet-lecet selama saya pakai. Sebetulnya sekalian nyembunyiin warna ungunya juga sih. Untuk pemasangannya hanya butuh kesabaran aja dan sebuah korek api kalau nggak ada hairdryer atau pemanas. Dan hasilnya jadi lumayan agak gantengan dikit lah, dari yang tadinya manis-manis gimana gitu. Untuk review iPhone 11 kali ini bakalan singkat aja. Mungkin lebih kayak first impresi ya. Karena alasan yang pertama, saya beli iPhone 11 ini tujuannya hanya untuk kebutuhan gaming PUBG saja. Yang mana daily driver Android saya saat itu nggak kuat dipakai bermain PUBG dan hanya bikin saya frustasi. Kita mulai dari spesifikasi iPhone 11. iPhone 11 ini menggunakan prosesor Apple A13 Bionic 7 nanometer, kemudian iOS 13, bagian depan dan belakang menggunakan kaca Gorilla Glass, frame-nya menggunakan aluminium 7000 series, kemudian dual SIM, nano dan eSIM, kemudian layarnya menggunakan IPS LCD 6,1 inch, 828x1792 pixel, kemudian ada 120Hz touch sensing, dual kamera 12 megapiksel wide dan ultra wide, kemudian selfie kamera 12 megapiksel ditambah SL 3D biometric sensor, Bluetooth 5.0, NFC dan baterai 3110 mAh. Kita masuk ke bagian desain dan build quality. Sebetulnya untuk desain dari iPhone 11 ini hanya ada beberapa perubahan minor dari pendahulunya iPhone X. Di antaranya logo Apple yang berpindah jadi ke tengah dan bentuk kameranya yang sekarang jadi kotak. Bezelnya sedikit lebih tebal dari iPhone X tapi masih enak dilihat ya. Karena ketebalan bezel atas bawah kiri kanannya sama. Meskipun iPhone 11 ini versi terendah dari seri iPhone 11, kalian nggak usah ragu dengan build quality-nya yang tetap sangat solid dan feel ketika digenggam pun berasa mantap banget, nggak ada feel murahnya sama sekali. Lanjut ke bagian layar. Layar iPhone 11 ini memang salah satu bagian yang dipangkas habis oleh Apple. Masih menggunakan layar berjenis IPS dan resolusi hanya 828x1792p. Meskipun begitu, kualitas yang dihasilkan oleh layarnya ini lumayan tajam dan punya warna natural khas Apple yang saya sendiri cukup puas. Untuk sektor kameranya ini berasa banget peningkatannya dari iPhone seri sebelumnya, terutama di bagian kamera depannya. Hasil kamera depan iPhone 11 ini jadi lebih bagus dan jernih. Overall, hasil foto iPhone 11 ini punya dynamic range yang luas, tajam, dan saturasi yang pas di mata. Dan untuk videonya ada peningkatan di stabilisasinya yang semakin mulus. Oke, kali ini kita sedang ngetes rekaman video di iPhone 11 resolusi 4K 60 fps. Dan untuk warnanya ketika saya pertama kali melihat ini sangat natural sekali. Dan untuk stabilisasinya sendiri ini sangat stabil ya. Dan kali ini saya akan bawa lari lagi.
Untuk fokusnya sendiri kita akan coba tes di bunga-bunga kecil ini. Kita akan lihat. Jadi perpindahan fokusnya sendiri itu sangat mulus sekali ya. Bisa kalian lihat. Nggak terlalu agresif tapi masih terlihat natural sekali. Dan untuk kamera depannya juga iPhone 11 ini support sampai 4K 60 fps. Cuma yang saya lihat di sini ini agak sedikit bergoyang sih daripada kamera belakangnya. Alias si stabilisasinya lebih baik pada kamera belakang. Tapi not bad. Bagian terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah performa dari iPhone 11. Performa dari iPhone 11 ini, nggak ada tandingannya. Entah ini cuma perasaan saya aja. Tapi saya ngerasa performa di iPhone 11 ini lebih ngebut dan stabil dibandingkan HP gaming Android terbaik sekalipun yang udah pernah saya coba. Meskipun refresh rate layarnya belum support 120 fps, ketika dipakai bermain PUBG, mata berasa dimanjakan banget karena hampir nggak ada yang namanya frame drop yang bikin saya frustasi. Ditambah dengan touch sensing 120 Hz, membuat jari-jari berasa semakin lincah. Masalahnya, sebelumnya saya udah biasa pakai HP kentang. Pindah main di iPhone 11 ini ya masih sering tusun sih, tapi setidaknya udah nggak stres lagi lah ngadepin lag atau frame dropnya. Selain dipakai gaming, iPhone 11 ini juga saya pakai sesekali untuk bermain gitar virtual. Suara yang dihasilkan dari speaker stereonya kenceng dan lumayan bulat, bikin berasa main gitar beneran. Di samping kelebihan di atas, pasti gak akan luput dari yang namanya kekurangan. Yang pertama sih udah pasti harganya. Harganya nggak bisa dijangkau oleh semua kalangan, termasuk saya. Ini alasan kedua kenapa saya nggak bisa review lebih detail lagi, karena saya hanya pakai iPhone 11 ini hanya sekitar sebulanan aja. Dan itu full dipakai untuk gaming aja, jadi bagian lain kurang ke explore. Kekurangan selanjutnya ada di baterai. Memang sih Apple agak pelit kalau soal ini. Daya tahan baterai iPhone 11 ini untuk PUBG hanya kuat dipakai sekitar 3,5 jam aja dari penuh hingga 4%. Nggak buruk-buruk amat sih sebetulnya. Terus yang terakhir casan bawaannya masih 5 watt. 12 juta dapet casan yang 5 watt. Gila sih. Padahal iPhone 11 ini mendukung sampai 18 watt. Jadi PR lagi untuk beli kepala charger yang support 18 watt. Kesimpulannya, iPhone 11 ini walau gak digadang-gadang sebagai HP gaming, tapi performa yang disuguhkan sangat memuaskan penikmat game seperti saya. Dan yang selalu membuat saya impress, ialah setiap seri iPhone yang keluar selalu ada peningkatan yang signifikan pada sektor kameranya. Terlepas dari kekurangannya, apakah iPhone 11 ini layak untuk kalian beli? Well, dengan harga yang dibanderol 12 jutaan, menurut saya sih udah seimbang sama yang bisa didapatkan. Kalian bisa dapat kamera yang bagus, performa juara, dan sistem yang optimal sekaligus dalam satu device. Mungkin ya tinggal masalah di harganya itu yang harus dipikirkan secara matang. Apakah kita harus memaksakan beli atau enggak? Dan mungkin cukup segitu aja dulu untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Satu squad. Mana bang? Sebelah kanan. Ya, ada sini bang. Oke. Habis peluru lagi. Beda kan bang? Curiga kan? Nomor berapa bang? Nomor 4. Nomor 1 dia. Habis kah? Berarti jangan maju sendiri, jangan maju sendiri. Nomor 1 bang. Ini bang. Oh, awal betul bang, kita awal bang.